Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Apa kamu rela menjalani hidup yang biasa-biasa saja selamanya? Kembalilah. Bakatmu itu pantas berada di panggung yang lebih besar. Yan King, sekarang aku hanya ingin hidup tenang dengan Aze. Hari ini Aze pulang dari perjalanan bisnis. Aku harus pulang lebih awal. Xiao Cheng, aku tidak mengerti. Meng Ze sudah berselingkuh sejak 3 tahun yang lalu, dengan mahasiswi hukum itu. Apa sebenarnya yang kamu harapkan darinya? Kamu rela melepaskan statusmu sebagai putri orang terkaya, juga identitasmu sebagai pengacara papan atas, dan tetap bersikeras untuk bersamanya. Meng Ze, besok adalah hari pernikahan kita. Kamu melakukan ini, apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Sayang. Aku salah. Percayalah padaku. Aku dijebak dengan obat. Aku bersumpah. Aku janji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku akan mengusirnya pergi jauh sekarang juga. Aku tidak akan pernah menghubunginya lagi. Kejadian 3 tahun yang lalu itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aze juga korban, dia dijebak dengan obat. Dijebak dengan obat itu hanya sebuah alasan. Selingkuh itu hanya ada 0 kali atau tak terhingga. Sampai kapan kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Dia tidak akan melakukannya. Aku percaya padanya. Dia sama sekali tidak akan mengkhianatiku lagi. Xiao Cheng. Tiga tahun yang lalu. Aku melihat kamu hidup dengan sangat bahagia, makanya aku menyerah untuk mengejarmu. Tapi kali ini, aku pasti akan membuatmu kembali ke posisimu yang semula. Diberi obat oleh orang lain itu hanya sebuah alasan. Selingkuh itu hanya ada 0 kali atau berkali-kali. Sebenarnya sampai kapan kamu mau membohongi dirimu sendiri? Aze mengalami kecelakaan mobil. Aku segera ke sana. Setelah menanti bertahun-tahun lamanya, akhirnya cucu kesayanganku datang juga. Aduh, lihat hidung dan mulutnya yang mungil ini, Xienan. Chen. Kamu sudah datang. Kakak, lama tidak bertemu. Katakan padaku kenapa dia ada di sini. Bukannya kamu bilang 3 tahun yang lalu sudah benar-benar putus hubungan dengannya? Aku bersumpah, 3 tahun yang lalu aku benar-benar sudah putus hubungan dengannya. Tapi Apa? 1 tahun yang lalu ibunya meninggal dunia karena sakit. Dia memohon bantuanku. Saat itu aku jadi tidak tega. Aku tidak menyangka waktu itu dia ternyata hamil. Aku tidak bisa mengabaikan darah dagingku sendiri, kan? Jadi kamu selingkuh lagi. Kali ini kamu membawa pulang selingkuhan dan anak haramu. Memangnya kenapa kalau ku bawa pulang? Keturunan keluarga Mengku tidak boleh terlantar di luar sana. Cheng, tadinya aku tidak ingin membawanya pulang. Tapi dalam kecelakaan mobil kali ini, Xiao Nan yang menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia yang mati-matian menarikku keluar dari mobil, aku mungkin sudah mati. Lalu, kamu tenang saja, dia tidak akan memengaruhi posisimu sebagai nyonya muda di keluarga ini. Tapi dia adalah penyelamatku, aku tidak bisa mengabaikannya, kan? maafkan aku, Kak. Aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan keluarga ini. Hanya saja, Xiao Bao adalah darah daging keluarga Meng. Kak, terimalah Xiao Bao. Kak, Xiao Bao itu sangat lucu. Kalau kakak menggendongnya, kakak pasti akan menyukainya. Ah. Kak, aku tahu kakak tidak menyukaiku, tapi kakak juga tidak boleh membanting Xiao Bao. Xiao Bao masih bayi mungil. Kamu tega sekali. Xiao Bao tidak apa-apa, kan? Zhang Yichen, anak sekecil ini pun kamu tega menyakitinya. Apa kamu ini masih manusia? Zhang Yichen, tadi sudah kubilang padamu, dia tidak akan memengaruhi posisimu sebagai nyonya muda keluarga Meng. Kenapa kamu masih melakukan ini? Aze, aku tidak melakukannya. Dia yang sengaja melepaskan tangannya, bukan kakakku. Maksudmu aku, ibu kandungnya ini sengaja menjatuhkan Xiao Bao. Xiao Bao adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Aku begitu menyayanginya. Bagaimana mungkin aku akan menjatuhkannya?
Kamu pikir kami semua buta? Xiaonan jelas-jelas sudah memberikan anak itu padamu. Kamulah yang sengaja melepaskannya. Kamu ingin mencelakai cucuku sampai mati. Aze. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Keluarga Meng adalah keluarga terkaya di kota Yunzheng. Tapi malah menikahimu, seorang menantu yang mandul. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih, itu tidak masalah. Kamu malah mau membunuh cucuku. Dasar pembawa sial. Kamu mau memutuskan garis keturunan keluarga Meng. Bertahun-tahun tidak punya anak. Apakah itu salahku? Dulu kalau bukan karena menyelamatkan Meng Ze, akankah aku kehilangan satu-satunya kesempatanku seumur hidup untuk memiliki anak? Lalu kenapa? Asal kau tahu saja. Xiao Chen juga hanya terbawa emosi sesaat. Hanya kamu yang masih seperti orang tidak berguna. Dengar ya. Kalau cucuku sampai kenapa-kenapa, aku pastikan kau akan merasakan akibatnya. Sudah cukup, Chen. Ikut aku keluar, kita bicara. Cheng, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian tadi. Aku tahu kamu sulit menerima semua ini. Tapi kamu tenang saja. Kamu pasti akan menjadi nyonya di rumah ini. Aku nyonya di rumah ini. Lalu bagaimana dengan Xienan dan anak itu? Mau kamu apakan mereka? Percayalah padaku. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Soal Nan dan juga Bao. Besok adalah pesta ulang tahun ibu. Kamu sabar sedikit lagi ya. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan di pesta itu. Huh. Meng Ze, 3 tahun lalu aku pernah mempercayaimu, tapi hasilnya hanyalah pengkhianatan sekali lagi. Mungkin besok adalah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Jiang Yingzheng, kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak, dan Aze masih saja harus membujukmu seperti itu. Kali ini, aku pasti akan mengusirmu sepenuhnya dari keluarga Meng. Aze. Xiao Nan, terakhir kali kamu bilang bisa menghubungi pengacara Emi. Apa sudah ada perkembangan soal ini? Tentu saja. Aku berencana menghubungi dosenku di Fakultas Hukum Qingmei untuk meminta bantuannya memperkenalkan kita. Seharusnya akan segera ada kabar. Benarkah? AZ. Kalau kita bisa mengundang tokoh legendaris di dunia hukum ini untuk menangani kasus arbitrase grup Meng kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Semua orang tahu, pengacara Emi tidak pernah kalah satu kasus pun sejak dia mulai berpraktik. Xiao Nan, kamu adalah pahlawan besar bagi keluarga Meng kita. Hahaha, tidak seperti Jiang Yingzheng, dasar tidak berguna. Seharian hanya berkutat di dapur saja. Kasus hukum seperti ini yang menyangkut hidup dan mati grup Meng kita. Dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Halo. Silakan masuk nyonya besarmu. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Anda, dan juga mendapatkan cucu emas. Selamat sekali ya. Terima kasih. Nyonya besar benar-benar diberkati dengan keberuntungan dan umur panjang. Lengkap sudah, sekarang Anda bisa menikmati hidup. Terima kasih. Silakan masuk. Yingzhen, bertepatan dengan pesta ulang tahunku, keluarga Meng mengumumkan kepada semua orang bahwa Xiao Bao adalah anak yang kamu lahirkan. Sini, gendonglah anaknya. Agar anak haram ini masuk ke keluarga Meng secara terang-terangan. Kalian benar-benar niat sekali ya, tapi aku tidak pernah setuju untuk mengakuinya. Yingzhen, jangan membuat keributan. Aku tahu kamu sulit menerima anak ini. Tapi hari ini ada banyak sekali orang. Memangnya kamu mau semua orang tahu? Aku membuat keributan. Meng Ze, kamu memanfaatkan pesta ulang tahun ibu untuk memaksaku mengakui anak ini. Apa ini yang kamu sebut jawaban yang sempurna? Jiang Yingzhen, kamu tidak akan bisa sok kuat lebih lama lagi. Hari ini, aku akan membuatmu enyah dari keluarga Meng. Kakak, sebaiknya kamu gendong Xiao Bao.
Jangan sia-siakan niat baik Aze dan ibu. Seorang anak haram yang dilahirkan oleh wanita simpanan rendahan. Aku sama sekali tidak mungkin mengakuinya. Sebaiknya Anda lupakan saja niat itu. Kakak, kamu tega tidak mengakui anak ini. Apalagi yang mau kamu lakukan? Xiao Bao. Anak ini tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menangis? Xiao Bao barusan masih baik-baik saja. Begitu digendong kakak, Xiao Bao jadi menangis terus. Astaga, kenapa ada bekas lebam di badan Xiao Bao? Aku tahu kakak membenciku karena melahirkan anak untuk Aze. Kakak mau memukul atau memakiku. Aku tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu melakukan ini pada Xiao Bao? Ternyata anak itu anak haram ya. Nyonya besar Meng demi menjaga nama baiknya, malah memaksa Zeng Dong untuk membesarkan anak haram itu. Tapi Jiang Yingcheng tega bertindak kejam pada anak sekecil itu. Sungguh kejam ya. Sepertinya keluarga Meng tidak akan tenang setelah ini. Jiang Yingcheng, aku tahu kamu tidak bisa menerima anak ini. Tapi hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini, Xin Lan? Ini adalah anak kandungmu sendiri, tapi kamu malah terus-menerus memanfaatkannya untuk menjebak orang yang tidak bersalah. Demi Aze, kami mengizinkan anak itu diakui atas namamu. Sudahlah kalau kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu malah berani-beraninya menjebak cucu kesayanganku. Aku sudah meminta maaf. Aku juga sudah berencana menyerahkan anak itu padamu. Masih bisa melakukan hal seperti ini. Anak ini masih sangat kecil. Bagaimana kamu tega melakukannya? Aku tidak melakukannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan-jangan kamu mau bilang ini perbuatan Xiao Nan. Xiao Nan itu ibu kandung anak itu. Mana mungkin dia tega menyakiti anaknya sendiri? Dia adalah ibu kandung anak itu. Lalu kenapa kalian memaksaku untuk mengakui anak ini? Pada akhirnya, bukankah kalian hanya memanfaatkanku untuk menutupi semuanya? Memanfaatkanku untuk menyembunyikan keluarga Meng kalian yang tidak bermoral. Menipu istri sah dan melahirkan anak haram. Aku mau bicara denganmu saja sudah memberimu muka. Biar ku beritahu, kalau mau jadi istri sah keluarga Meng, maka kau punya kewajiban untuk membesarkan keturunan keluarga Mengku. Kalau tidak bisa, sebaiknya cepat serahkan posisimu, biar orang yang sanggup yang melakukannya. Ternyata, kau mau aku menyerahkan posisiku pada pelakor ini ya? Kalau begitu, baik. Aku penuhi maumu. Kiao, tenanglah. Mengabulkan keinginanku. Bagus sekali. Kalau begitu serahkan posisi nyonya muda keluarga Meng pada Xiao Nan. Maka masalah ini selesai. Bu, jangan. Aku sudah berjanji pada Cheng Cheng. Aku sama sekali tidak akan berpisah dengannya. Ibumu ini. Hari ini Cheng Cheng hanya sedang emosi dan gegabah dalam bicara. Cheng Cheng, dia sekarang sudah tahu kalau dia salah. Benar kan, Cheng Cheng? Jelas-jelas keluarga Meng kalian yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Memutarbalikkan moral. Sekarang kalian mau memaksaku minta maaf hanya dengan beberapa patah kata. Tidakkah kalian merasa ini sangat konyol? Dasar tidak tahu diri. Biar ku beritahu, Jiang Yichen, kalau kamu tahu diri, lebih baik kamu menunduk saja. Kamu tetaplah istri sah di keluarga Mengku. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Meng karena bertindak kejam. Cheng Cheng, akui saja kesalahanmu. Kenapa harus dibuat jadi memalukan begini? Benar. Aku yang salah. Kesalahanku adalah salah menilai orang. Salah memilih pasangan, mengabaikan nasihat orang tua dan teman-temanku. Kabur dari rumah untuk menikah dengan bajingan sepertimu. Aku salah karena 3 tahun lalu saat kamu berselingkuh dengannya. Kamu berlutut di hadapanku dan mengakui kesalahanmu. Aku malah percaya kalau kamu benar-benar akan berubah. Kesalahanku adalah selama 3 tahun ini di keluarga Meng kalian. Aku dengan sepenuh hati merawatmu. Mengurus rumah tangga keluarga Meng. Memberikan segalanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hanya agar kalian punya kesempatan untuk menghinaku hari ini. Karena sudah begini. Kalau begitu, hari ini mari kita akhiri semua kesalahan ini. Meng Ze,
ayo kita bercerai. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Kamu mau menceraikanku? Jiang Yichen, akhirnya kamu tidak tahan lagi ya? Aku tidak setuju. Nak, aku tidak percaya padanya. Seorang wanita yang tidak punya apa-apa berani menceraikanmu. Dia hanya sedang mengancammu. Kalau kamu sampai mengalah, siapa tahu di kemudian hari dia akan menyuruhmu melakukan apa lagi. Mau cerai, boleh saja. Tapi kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari keluarga Meng. Baik. Apa kamu harus membuatnya sampai sejauh ini? Atas dasar apa kamu berpikir dengan menandatanganinya? Kamu bisa dengan mudah meninggalkan keluarga Meng kami. Barang-barang yang ada di badanmu ini, semuanya dibelikan oleh anakku, kan? Lepaskan. Hahaha. Kenapa tidak rela melepaskannya? Sekarang, bisakah kita bercerai? Atau menurutmu ini masih belum cukup? Apa kamu sebegitu inginnya meninggalkanku? Benar. Bersama kalian sedetik lebih lama saja sudah membuatku muak. Baik, kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Aku mau lihat seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Setelah meninggalkanku, kehidupan baik seperti apa yang bisa kamu jalani? Itu bukan urusanmu. Meng Ze. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya telah kamu lepaskan. Hentikan. Mulai hari ini. Jangan pernah kembali sambil menangis memohon padaku. Tenang saja. Hari itu tidak akan pernah datang. Jiang Yingchen, apa kau benar-benar mengira ini sudah berakhir? Hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Membuatmu tidak punya muka lagi untuk kembali ke keluarga Meng. Yan King. Aku menyesal. Aku ingin pulang. Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Kakak mau pergi kemana nih? Sudah bangun, sebenarnya apa maumu? Tentu saja menghancurkanmu. Kalau kakak pergi begitu saja, aku kan jadi tidak tenang. Aku dan Meng Ze sudah bercerai. Kau akan segera menjadi nyonya baru keluarga Meng. Untuk apa kau repot-repot melakukan ini? Repot-repot. Hanya dengan menghancurkanmu, Aze baru akan benar-benar melupakanmu sepenuhnya. Aku baru bisa benar-benar menjadi nyonya keluarga Meng. Hari ini, dia milik kalian. Asal jangan dimainkan sampai mati. Selebihnya terserah kalian. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Keluarga Meng adalah keluarga terkaya di kota Yuncheng, tapi malah menikahi istri mandul sepertimu. Baik, kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu. Aku mau lihat saja. Seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna sepertimu. Tanpa aku, memangnya kamu bisa hidup enak apa? Meng Ze, apakah ini juga kamu izinkan? Apa kamu sebegitu inginnya aku mati? Mata. Mata. Maafkan aku, Yazang, aku datang terlambat.
Kalian membawa senjata tajam yang dilarang, dan mengeroyok orang lain dengan niat jahat. Apa kalian mau membusuk di penjara? Masuk penjara? Aku cuma mau meniduri seorang wanita, apa perlu sampai begitu? Kamu mau memenjarakanku? Kalau kamu tahu diri, cepat enyah dari hadapanku. Menurut hukum yang berlaku di negara kita, penculikan, pemerasan dengan niat jahat, hingga menyebabkan orang lain luka parah. Gabungan kejahatan ini bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Siapapun yang menyentuh orangnya Gu Yeking, aku jamin kalian akan mendapat hukuman maksimal. Menjalani hukuman penuh sampai mati di penjara. Kalau tidak percaya, coba saja. Kak Gu Yeking. Aku kenal dia. Dia adalah partner senior di firma hukum Mingren. Kali ini kita cari masalah dengannya. Kita bakal menanggung akibatnya. Kak, aku tidak mau mempertaruhkan semua yang kita punya. Kak, aku tidak mau kita celaka hanya demi sedikit uang. Dasar wanita jalang ini, beraninya dia menjebakku seperti ini. Menyuruhku untuk mengganggu orangnya Gu Yanxing. HMPH, aku tidak mau melakukannya lagi. Tidak, Aze sama sekali tidak boleh tahu soal kejadian hari ini. Aze. Tadi aku sebenarnya mau mencoba membujuk Kak Chen, tapi Kak Chen sama sekali tidak menghiraukanku. Dia juga bilang kalau dia sudah menemukan kekasih baru. Dia juga bilang. Bilang apa? Dia bilang kamu itu cuma sampah bekas yang busuk. Dia menyuruhmu untuk tidak mengganggunya lagi. Zhang Yize, pantas saja kamu berani menceraikanku. Ternyata kamu sudah menemukan penggantiku. Luka Nona Jiang tidak parah. Tapi karena Nona Jiang sudah bekerja terlalu keras selama bertahun-tahun, sakit maknya sangat parah. Mulai sekarang, dia perlu menjaga kondisinya baik-baik. Sama sekali tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang merangsang, terutama alkohol. Xiao Chen. Selama beberapa tahun ini, penderitaan apa saja yang sudah kamu alami di luar sana, sampai membuat dirimu jadi seperti ini? Ma, aku tidak apa-apa. Jangan sedih. Masih bilang tidak apa-apa. Baru 3 tahun, lihat keadaanmu jadi seperti apa. Bagaimana si Meng Ze itu menjagamu? Meng Ze itu memang bajingan. Xiao Cheng bekerja keras siang dan malam di keluarga Meng selama ini. Bahkan sampai menderita sakit mah. Dia bukan hanya selingkuh berulang kali. Dia bahkan membawa pelakor dan anak haramnya ke rumah untuk menghina Xiao Chang. Xiao Chang apa? Inikah pria yang dulu kamu tentang demi menikah dengannya? Sampai kapan kamu mau terus keras kepala seperti ini? Mau apa? Bangun, apa yang kamu lakukan? Ah. Ma. Anakmu ini yang salah. Anakmu ini salah menilai orang. Anakmu ini pantas menerimanya. Mulai sekarang, kamu di rumah saja, pulihkan kesehatanmu, jaga kondisimu. Soal keluarga Meng, setahuku, grup Meng sudah diambang kehancuran. Aku akan membuatnya tahu apa artinya tidak punya tempat untuk memohon. Kamu sudah menyembunyikan diri selama 3 tahun, sudah saatnya kamu kembali. Semua ayah yang atur. Ranking, kamu urus sendiri sebuah pesta komebak yang mewah. Untuk mengumumkan Emi menjadi mitra senior di firma hukum Mingren kita. Tenang saja, Paman. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik, biar semua orang tahu mitos tak terkalahkan di dunia hukum. Emi telah kembali. Presdir Meng, sidang gugatan yang diajukan grup Wang akan segera dimulai. Selama ini harga saham perusahaan sedang anjlok. Kalau kita masih tidak bisa menemukan pengacara Emi untuk membela kita, perusahaan kita akan hancur. Dulu waktu Cheng Cheng masih ada. Aku tidak pernah perlu mengkhawatirkan hal ini. Jangan kesal lagi, sayang. Kan ada aku untuk kasus-kasus itu. Aku akan bereskan semuanya untukmu. Suamiku alergi alkohol. Biar aku yang menggantikannya minum 3 gelas sebagai hukuman.
Sampai kapan kamu mau terus ngambek sama aku? Aze, aku baru-baru ini naksir sebuah tas. Xiao Nan, Emi, bukankah pihak pengacara bilang bisa mengatur pertemuan? Tapi tidak ada kabar sama sekali. Tentu saja ada kabar. Aku datang kali ini untuk memberikan ini padamu. Ini adalah Emi yang telah menghilang selama 3 tahun. Dia akan segera kembali menjadi mitra senior di firma hukum ternama. Dan ini adalah undangan pesta makan malam untuk menyambut kembalinya. Demi mendapatkan undangan ini, aku sudah bersusah payah memintanya dari profesor. Kamu. Tas itu akan langsung kubelikan. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu memang yang paling baik padaku. Keberhasilan kita bergantung pada ini. Kasus yang menentukan hidup dan mati keluarga Meng ini. Hanya Emi yang bisa memenangkannya. Kali ini, kita harus berhasil mendapatkannya. Wah, pesta ini megah sekali ya. Ini adalah pesta penyambutan untuk Emi yang disiapkan oleh firma hukum Mingren. Mingren adalah firma hukum papan atas di industri ini. Direktur Jiang di belakangnya bahkan adalah orang terkaya di dunia. Mana mungkin pestanya tidak semegah ini. Malam ini kita harus menemukan Emi. Untuk membicarakan masalah ini. Ini satu-satunya harapan keluarga Meng. Aku yakin Kak Ze pasti bisa. Sen Chang. Cheng, aku sudah siapkan obat mah di tasmu. Ingat untuk meminumnya tepat waktu ya, aku sebentar lagi sampai. Baik, kepala pelayan Gu. Kamu hati-hati di jalan. Cheng, kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk mencariku, kan? Di mana aku berada bukan urusanmu. Tuan Meng, kita sudah bercerai. Ayolah, Cheng, sudahlah. Asalkan kamu kembali. Aku bisa menganggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Tuan Huang, Anda terlalu percaya diri. Kamu yang berselingkuh lebih dulu, lalu membawa pulang anak haramu. Kenapa kamu pikir aku masih mau kembali bersamamu? Ternyata kamu masih cemburu. Kiao, asalkan kamu mau kembali, aku bisa menyuruh Xian Nan pergi. Kamu masih bisa hidup enak sebagai nyonya muda keluarga Meng. Tidak perlu. Kehidupan baik yang kamu sebut itu, berikan saja padanya. Kak, pakaianmu ini kelihatannya tidak murah. Ya, kamu benar-benar berusaha keras ya demi mendapatkan Aze kembali. Dia itu wanita yang dicampakkan. Dari mana punya uang? Entah dari mana dia dapat satu set barang palsu itu. Sengaja menyelinap masuk untuk menggoda Aze. Hidup di luar sana tidak mudah, kan? Jangan sok kuat lagi, pulanglah. Pulang. Pulang untuk menjadi pembantu penuh waktumu. Jangan bermimpi. Direktur. Wanita yang tidak tahu diuntung ini. Untuk apa kamu mengejarnya? Jangan lupakan urusan penting kita hari ini. Jiang Yingchen. Trik tarik ulur yang bagus sekali. Hari ini aku akan menghancurkan semua angan-anganmu. Aze, aku bantu kamu membujuk kakak ya. Xienan, apalagi yang mau kamu lakukan? Jiang Yichen, kamu kan sudah pergi. Kenapa kamu masih kembali untuk menggoda Aze? Siapa yang menggodanya? Lepaskan. Kamu sudah gila, kamu yang lepaskan. Jiang Yichen, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Meng. Hari ini aku akan membuatmu sadar, siapa orang yang paling penting di hati Aze. Kakak, jangan. Aze, tolong aku tidak bisa berenang. Kiao, bertahanlah sebentar lagi. Xiao Nan baru saja melahirkan. Tubuhnya masih lemah. Aku akan menyelamatkannya lebih dulu. Jiang Yingcheng, ternyata barusan kamu masih menaruh harapan padanya. Sungguh konyol. Kamu tidak apa-apa. Aze, aku hampir saja tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kalau Xiao Bao tidak punya ibu, bagaimana nasibnya? Ya, katakanlah. Kak, aku hanya ingin membujukmu untuk minta maaf pada Aze. Tapi kenapa kakak mendorongku ke danau? Apa yang kamu katakan? Jelas-jelas kamu yang tidak tahu malu. Sebelumnya kamu mencelakai cucuku masih belum cukup. Sekarang kamu malah mencelakai menantuku.
Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak pernah mencintainya. Semuanya adalah rekayasa Xienan sendiri. Dialah yang menggunakan cucu kesayanganmu dan nyawanya sendiri untuk memfitnahku. Kak, siapa yang akan mengambil risiko sebesar itu hanya untuk menjebakmu? Hari ini kalau bukan karena Aze, aku pasti sudah mati di sini. Ye Cheng, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Dari awal sampai akhir, kamu hanyalah orang bodoh yang buta. Kamu melakukan perbuatan yang mencelakai nyawa orang, dan masih tidak mau bertobat. Hari ini aku harus membuatmu membusuk di penjara. Bawa dia. Tunggu dulu, kalau dia sampai masuk penjara, hidupnya akan hancur. Xiao Ze, cepat minta maaf pada Xiao Nan di depan semua orang. Dan masalah ini kita anggap selesai, ya. Atas dasar apa aku harus minta maaf padanya? Kalau bukan aku yang menyelamatkan Xiao Nan, kamu akan menanggung dosa kematian. Kenapa kamu tidak tahu diri sekali sih? Meng Ze sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu menolaknya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak memedulikan hubungan kita yang dulu lagi. Maju, aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani. Kalian memfitnah, memukul, dan menghinaku di depan umum. Perbuatan itu sudah merupakan tindak pidana membuat onar. Menurut pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk kasus yang parah, dapat dihukum penjara antara 5 hingga 10 tahun. Tuan Meng, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Begitu Anda masuk penjara, perusahaan Meng akan dipenuhi dengan skandal. Harga sahamnya tidak akan terselamatkan. Saat itu tiba, perusahaan Meng milik kalian akan benar-benar hancur. Omong kosong apa ini? Kakak baru hafal beberapa pasal hukum. Sudah berani menakut-nakuti orang di sini. Kakak sepertinya lupa. Aku ini mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum dari universitas terbaik. Tidak semudah itu untuk dibodohi. Hanya menyalahgunakan wewenang sepele. Kamu pikir kamu siapa, kakak? Kalau memang tidak mau minta maaf juga tidak apa-apa. Minum 3 gelas sebagai hukumannya. Anggap saja masalah hari ini tidak pernah terjadi. Nona Jiang, berdasarkan kondisi lambung Anda, konsumsi alkohol dalam jumlah berapapun dapat menyebabkan perforasi lambung atau pendarahan hebat. Xienan, kamu menyuruhku minum untuk meminta maaf kepadamu. Memangnya kamu pantas? Aze, kakak tidak akan minta maaf. Kau masih bersikeras mau menghinaku seperti ini. Aku ceng-ceng. Cepat minum araknya. Setelah pesta selesai, aku akan membawamu pulang. Jangan bertingkah kekanak-kanakan. Kau menyuruhku minum arak untuknya. Apa Meng Ze tahu? Lambungku sekarang sama sekali tidak bisa minum alkohol. Hanya minum beberapa gelas saja. Iya, dulu kan selalu aku yang minum untuk menggantikanmu. Tentu saja kau merasa tidak ada masalah. Kau sudah begitu tega pada Xiao Nan. Hanya menyuruhmu minum beberapa gelas saja. Itu sudah cukup baik hati padamu. Arak hari ini, mau tidak mau kau harus meminumnya. Tidak mau minum pun harus minum. Seseorang, tahan dia untukku. Hentikan. Apa yang kalian lakukan di pesta mingren milikku? Bahkan tidak mengenali siapa aku. Lepaskan. Jangan-jangan kau mau bilang, partner senior mingren, Emi, itu adalah dirimu. Hahaha, lucu sekali. Benar, yang kalian maksud. Emi, itu adalah aku, Jiang Ying Cheng. Kakak, aku tahu kau sedang marah pada Ah Ze, tapi kau juga tidak boleh mengaku sebagai Emi. Emi itu adalah seorang legenda terkenal di dunia hukum. Sedangkan kau hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kalau sampai Presdir Jiang tahu kau menyamar sebagai dia, tapi ini akan menyusahkan Aze, orang-orang terpandang di kota Yun ini. Siapa di antara mereka yang tidak dikenal oleh keluarga Meng kami? Kamu, seorang wanita yang dicampakkan, berani-beraninya bersikap angkuh di sini. Pengawal, tahan dia. Aku yang akan menanggung semua akibatnya. Lepaskan. Apa kamu tahu apa akibat dari perlakuanmu ini padaku? Direktur Jiang, Anda yang lebih dulu dengan sengaja melukai orang. Sekarang Anda juga mengaku sebagai Emi. Aku selama ini terus membantumu membereskan kekacauan ini. Apa kamu tidak mengerti juga? Apakah asalkan aku meminum arak ini, kekacauan ini bisa berakhir? Kakak, asalkan kamu meminum arak ini, semuanya bisa kita anggap selesai. Baik. Aku akan meminumnya. Bagaimana? Sudah lebih baik. Aku tidak apa-apa. Lambungmu tidak sehat. Lain kali, biar aku yang menggantikanmu minum. Kamu jangan minum-minum lagi.
Kamu sudah bekerja keras. Jangan minum lagi. Anggap saja masalah ini selesai sampai di sini. Jangan pernah sebutkan lagi. Enak sekali kamu bicara. Tuan Meng, kamu benar-benar munafik. Apa ini? Berikan obatnya padaku. Berikan obatnya padaku. Cheng Xiang, Kamu kenapa? apa kamu sakit? Dia hanya bersandiwara menyedihkan untuk mendapatkan simpatimu. Aku sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Masa aku tidak tahu dia sakit atau tidak? Kenapa kamu bisa terus-menerus membahas soal penyakit? Gawat. Guli, ada yang membuat keributan di lokasi perjamuan. Siapa yang membuat keributan di sini? Apa mereka tidak tahu perjamuannya akan segera dimulai? Sepertinya keluarga Mi Meng, orang terkaya di kota Yun. Sekarang mereka sedang dipaksa untuk minta maaf. Keluarga Meng, aku segera ke sana. Baik, Direktur Gu. Hati-hati di jalan. Aku menunggumu datang. Xiao Zhang. Xiao Zhang dalam bahaya. Kalian cepat ikut aku. Kembalikan obat itu pada Dokter Xiao Mei, kelihatannya tidak seperti penderita AIDS. AZ. Isi botol obat ini semuanya vitamin, hanya untuk sandiwara. Sandiwaramu ini meyakinkan sekali ya, bukan begitu? Vitamin. Kakak, aku sungguh tidak tega melihatmu berbohong lagi dan lagi. Benda yang kau gunakan untuk menipu AZ ini. Biar aku bantu kau memusnahkannya. Jangan, jangan. Zheng Yuchen. Xiao Nan hanya tidak ingin melihatmu terus berbuat salah. Kenapa kau mendorongnya lagi? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Karena aku ingin kau hancur. Aku ingin kau mati. Ah. Kakak, jangan-jangan kau mau mendorongku ke danau lagi. AZ, aku takut sekali. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Kalian, cepat usir mereka. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir kami. Kakak, orang ini pasti kau sewa untuk berakting denganmu kan? Sombong sekali bicaramu. Kami datang atas undangan pribadi dari Profesor Wu Yuanshan. Mau mengusir kami. Sepertinya kau tidak punya hak. Wu Yuanshan. Aku sudah jelas-jelas memberitahunya untuk tidak mengundang orang dari keluarga Meng. Tapi dia berani menyembunyikannya dari perusahaan. Sepertinya dia juga tidak perlu lagi tinggal di Amerika. Profesor Wu bukan hanya seorang profesor di Fakultas Hukum Qingbei, tapi juga pengacara senior di Mingren. Memangnya kamu siapa? Masa iya kamu bisa memecat Profesor Wu? Kalian berusaha menyuap dengan segala cara. Apa aku bahkan tidak ada artinya? Di belakang orang itu ada seorang rekanan yang jabatannya lebih tinggi. Dia dan Emi adalah teman sejak kecil. Sangat dipercaya dan dihargai oleh Jiang Yong. Orang penting macam apa dia? Keluarga Meng kami sudah bertahun-tahun di kota Yuncheng. Kalau dia memang punya kuasa dan pengaruh, kenapa aku tidak pernah melihatnya di kalangan elit? Cheng, hentikan sandiwaramu. Kalau kamu terus membuat keributan, sampai Emi tahu tentang ini, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Profesor Wu sudah datang. Profesor Wu sudah datang. Kakak, kamu bersekongkol dengan pria bayaran ini untuk menyamar sebagai orang dari Mingren. Tunggu saja sampai para petinggi datang. Aku mau lihat siapa yang bisa melindungimu. Profesor Hu, Anda akhirnya datang juga. Ada dua orang di sini yang mengacaukan perjamuan. Siapa yang berani mengacaukan perjamuan Mingren? Panggil orang untuk mengusir mereka. Profesor Wu, tidak hanya itu, mereka bahkan menyamar sebagai Emi dan petinggi Mingren, dan juga bilang sudah memecatmu. Memecatku. Mingren. Yang berhak mengatakan itu tidak lebih dari 3 orang. Aku mau lihat siapa yang berlaga di sini. Pasangan hina yang tidak tahu malu ini. Profesor Lu, pestanya akan segera dimulai.
Kalau sampai Direktur Jiang dan pengacara Emi melihat ini, pasti mereka akan menyalahkan Anda karena tidak becus. Kau bilang dia mengacaukan pesta. Dasar tidak punya mata. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah mitra senior kami di Mingren. Tuan muda Gu yang licik, Gu Yeking. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Cepat usir ketiga orang ini dari sini. Kalau dia adalah mitra senior Mingren, mana mungkin dia tertarik pada Jiang Yingcheng? Keluarga Gu dari ibu kota ini, di seluruh negeri, adalah salah satu keluarga terpandang yang bisa dihitung dengan jari. Kali ini, habislah keluarga Meng. Pantas saja Nyonya Besar Meng tidak pernah melihatnya di kalangan atas. Sepertinya Nyonya Besar Meng ini wawasannya sempit. Bahkan tidak punya hak untuk bertemu dengan Presdir Gu. Wu Yuanshan. Aku sudah bilang dengan jelas padamu. Aku tidak mau melihat orang dari keluarga Meng. Kalau kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, kamu pergi saja dari Mingren. Xie Nan. Mengingat kamu adalah mahasiswa pascasarjanaku, kamu sudah memohon padaku beberapa kali, makanya aku memberimu satu surat undangan. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu diam-diam membawa orang dari keluarga Meng kemari. Sekarang aku secara resmi memberitahumu, kamu dikeluarkan, cepat. Bawa beberapa orang dari keluarga Meng ini dan Enya dari sini. Jangan Profesor Wu, tolong ampuni aku kali ini saja. Kalau Anda mengeluarkan saya, tidak akan ada yang berani menerimaku lagi. Aku akan tamat di Fakultas Hukum. Presdir Gu ini semua hanya salah paham. Keluarga Mengku bersedia membayar harga berapapun atas kesalahan hari ini. Tapi bisakah Anda mengizinkan saya bertemu Emi? Biarkan saya meminta maaf langsung padanya. Kalian sudah sangat menyakiti Xiao Qiang. Masih berani-beraninya kalian ingin bertemu Emi. Satpam. Ceng. Krisis keluarga Mengku hanya bisa diselesaikan oleh Emi. Apa kamu benar-benar ingin melihat kami? Apakah keluarga Meng akan runtuh? Sejak saat kita bercerai, semua urusan keluarga Mengmu tidak ada hubungannya lagi denganku. Ceng. Selama ini kami selalu memberimu kehidupan yang mewah. Apa kamu sama sekali tidak mengenang masa lalu kita, kehidupan mewah? Kalau begitu, coba buka mata butamu itu, lihat kehidupan seperti apa yang sebenarnya dijalani Xiao Cheng di rumahmu. Minggir. Shut up. Meng Ze. Kenapa kamu bisa sakit separah ini? Kamu tidak pernah memberitahuku. Selama 3 tahun pernikahan kita, berapa hari kamu ada di rumah? Lagi pula, kamu tidak pernah peduli aku bahagia atau tidak. Sama seperti tadi, saat orang lain membuat keributan di depanmu. Aku yang jadi terlihat tidak pengertian. Kembalikan obat itu. Aku yang jadi terlihat berlebihan. Meng Ze, kamu bicara soal perasaan denganku. Aku tidak tahu. Ternyata semua ini benar-benar nyata. Nasi sudah menjadi bubur. Silakan pergi, Presdir Meng. Anda dan Nona Cheng sudah bercerai. Mulai sekarang. Tolong jangan datang lagi. Gu Yanxing dari Wuxi. Anda hanyalah seorang pengacara dari firma hukum ternama. Saya ini orang terkaya di Yuncheng. Kalian menolak perwakilan hukum dari grup Meng kami. Apa kalian sudah bertanya pada Presiden Jiang? Kalau Presiden Jiang tahu kalian memperlakukan Nona Zhang seperti ini, masalahnya tidak akan sesederhana mengusir kalian saja. Apa maksudmu? Satpam. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Presiden Gu begitu lembut padanya? Bukankah dia katanya mantan istri Meng Ze? Jangan-jangan dia punya identitas lain. Ganti. Sudah siap.
Sekarang, dengan hormat saya perkenalkan kepada Anda semua, Nona Jiang Yingcheng, yang juga dikenal sebagai Emi, Sang Ratu Dunia Hukum. Mulai saat ini, Nona Emi akan menjadi mitra senior di firma kami, Mingren. Dia ternyata Emi. Presiden Meng ternyata tidak tahu kalau istrinya sendiri adalah Emi yang sangat terkenal. Pada saat yang sama, dia juga adalah putri saya. Satu-satunya pewaris yang ditunjuk dari grup Jiang. Dia adalah putri direktur Jiang. Tadi di perjamuan, Meng Jia berani memperlakukannya seperti itu. Menurutku, Meng Jia kali ini benar-benar tamat. Ying Chao, lama tidak bertemu ya? Dekan Liu. Anda sudah vakum selama 3 tahun. Sekarang akhirnya kembali lagi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjadi profesor kehormatan di Fakultas Hukum Qingbei kami. Profesor kehormatan. Dengan pencapaian Anda, Emi, kami sudah lama ingin mengundang Anda bergabung. Untungnya sekarang belum terlambat. Mohon pengacara Jiang jangan menolak. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Saya pasti akan berusaha dengan baik agar tidak mengecewakan niat baik fakultas kepada saya. Kebetulan beberapa hari lagi saya akan mengadakan seminar diskusi pengacara. Saya harap Anda berkenan hadir untuk memberikan 1-2 nasihat kepada Xiao Cheng. Seminar ini direncanakan sendiri oleh Dekan Liu. Ini akan membantu Anda mendapatkan sumber kasus dan koneksi baru. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Baiklah. Kebetulan saya juga ingin mengambil beberapa kasus yang berbobot, memenangkan beberapa kasus dengan gemilang, untuk mengumumkan kembalinya saya. Ini baru gaya seorang Emi. Bagus, ini baru terlihat seperti putri keluarga Jiang. Sayang, kamu sudah pulang. Kamu pasti lelah hari ini. Lihat aku masak udang kesukaanmu. Selesai. Kamu sudah kembali. Sekretaris Wang sudah berkali-kali kubilang padamu, carikan seorang pembantu untuk keluarga Meng. Kenapa sampai sekarang belum kamu urus? Presdir Meng sejak 1 tahun yang lalu. Saya sudah membantu Anda mencarikan banyak pembantu. Tapi setiap kali ada yang baru datang langsung dipecat oleh nyonya besar. Beliau bilang di rumah sudah ada Kak Yingcheng. Tidak perlu pembantu, dia bisa mengerjakan semuanya. Jia-jia. Ternyata semua yang kamu katakan itu benar. Selama 3 tahun ini. Sebenarnya seberapa banyak penderitaan yang sudah kamu alami? Yo. Maafkan aku. Selanjutnya, mari kita semua beri sambutan yang meriah untuk mitra senior kita Emi. Halo, saya Meng Ze, Presdir dari grup Meng. Tolong sampaikan kedatangan saya. Maaf, Mingren tidak akan menerima kasus apapun dari grup Meng. Anda sebaiknya pulang saja. Hai.
Halo. Presdir Jiang tidak ada ya? Apakah Presdir Jiang ada di sini hari ini? Tidak ada. Kak Zhang, dia sudah menunggu di bawah selama beberapa hari berturut-turut. Apa Anda mau menemuinya? Biarkan saja dia. Presdir Meng, Anda sudah datang ke sini selama 3 hari berturut-turut. Mereka bahkan tidak mau memberitahukan kedatangan Anda. Dan juga Nona Xie. Akhir-akhir ini dia terus ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana? Bilang padanya aku sedang sibuk. Aku tidak mau menemuinya. Dekan ternyata mengundang mahasiswa pascasarjana hukum dari fakultas kita untuk berpartisipasi dalam forum diskusi yang beliau adakan. Aku dengar kali ini Emi juga akan diundang untuk hadir. Kalau bisa berdiskusi dengan Emi, aku akan merasa hidupku lengkap. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Halo, Tante. Apa kabar Xiao Bao? Xiao Bao makannya lahap dan tidurnya nyenyak. Dia baik sekali. Aku punya kabar baik tentang Emi. Aku ingin memberitahukannya pada Aze. Tapi sepertinya Aze akhir-akhir ini terlalu sibuk. Dia tidak terlalu mau menemuiku. Anak nakal ini. Sudah lama sekali dia tidak pulang ke rumah. Masalah ini biar Tante yang urus. Tante harus bantu Aze mengundang Emi, ya. Aze. Kali ini, aku mau lihat bagaimana caramu menolak untuk bertemu denganku. Haha, lucu sekali ya. Kucing ini kenapa? Ma, bukannya Mama bilang Xiao Bao kenapa-napa? Kalau Mama tidak bilang begitu, apa kamu akan pulang? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu Xiao Nan? Sampai-sampai Xiao Bao juga tidak kamu pedulikan. Aze. Xiao Bao sudah lama sekali tidak melihatmu. Dia sangat merindukanmu. Aku membatalkan rapat yang sangat penting tahu. Dulu waktu Cheng Cheng masih ada. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tidak akan pernah berbohong seperti ini saat aku sedang bekerja. Kenapa kamu masih memikirkan perempuan jalang itu? Kamu lupa, malam itu, kalau bukan karena dia, kita tidak akan sampai tidak bisa bertemu Emi sama sekali. Dan langsung diusir orang. Xiao Nan lah orang yang bisa membantumu menemukan Emi. Perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Aze, lihat, Xiao Bao akhir-akhir ini tumbuh cepat sekali. Dia sangat merindukanmu. Sudah kubilang padamu, aku sangat sibuk bekerja. Aku tahu akhir-akhir ini kamu pusing karena masalah hukum perusahaanmu. Aku punya cara supaya kamu bisa bertemu Emi. Kalau ini undangan hasil menipu lagi, lupakan saja. Aku tidak mau dipermalukan seperti ini. Kali ini adalah dekan dari Fakultas Hukum kita yang menyelenggarakan forum diskusi untuk para pengacara. Semua mahasiswa pascasarjana dari Fakultas Hukum kita boleh ikut dan boleh membawa 1 anggota keluarga. Di acara kali ini Emi juga akan hadir. Aze, dekan Liu kita adalah seorang tokoh terkemuka di dunia hukum. Kalau beliau bisa membantu memperkenalkan kita pada Emi, maka urusan kerjasama itu mungkin tidak perlu melalui Ming Ren. Dengan begitu, krisis Musi juga akan terselesaikan dengan mudah. Kamu perhatian sekali. Kalau krisis kali ini bisa diselesaikan, keluarga Mengku juga pasti tidak akan merugikanmu. Aze, demi kamu, aku rela melakukan apapun. Aku hanya berharap kita bisa segera menjadi keluarga bertiga yang sah. Dengan begitu, kedepannya Xiao Bao tidak akan digunjingkan orang lagi. Duh, belakangan ini urusan di perusahaan sedang banyak. Nanti kita bicarakan lagi setelah kesibukan ini selesai, ya. Meng Ze, aku pasti akan membuatmu menikahiku dengan tulus. Aze, nanti kalau dekan datang, kita harus bersikap dengan baik. Manfaatkan kesempatan kali ini. Ying Cheng Jiang. Ying Cheng, kenapa kamu selalu menghantuiku seperti ini? Kenapa kakak ada di sana? Aze, lihat pria yang ada di samping kakak itu. Apa itu Wang Mo yang menggugat perusahaan Meng? Emi, kemampuanmu sudah diakui oleh semua orang. Meskipun tersembunyi selama 3 tahun, tapi mitos tak terkalahkanmu masih tak tertandingi oleh siapapun. Kasus kami dengan perusahaan Meng kali ini, kami harap Anda bisa menerimanya. Kasus ini sedikit rumit.
Tapi aku akan mempertimbangkannya dengan saksama. Az, hubungan kakak dengan si Wang Mo itu. Sejak kapan jadi sebaik ini? Apa mungkin kakak menyimpan dendam pada kita? Dan mau membocorkan rahasia perusahaanmu. Kalau benar-benar seperti ini, perusahaanmu kita bisa dalam bahaya. Ye Cheng, apa yang sedang kamu bicarakan dengannya? Kamu tahu tidak? Kali ini, dialah yang ingin menghancurkan Meng Zi. Presiden Meng, tolong jaga sikapmu. Presiden Meng, apa maksud Anda? Wang Mo, persidangan akan segera dimulai. Caramu ini benar-benar rendah. Demi kemenangan, kamu bahkan sampai memanfaatkannya. Presiden Meng, kenapa aku tidak boleh mencari pengacara Jiang? Bukankah kamu sangat tegar saat bercerai? Kenapa sekarang jadi tidak rela melepaskan pengacara Jiang kita? Pengacara apa? Kamu tidak tahu ya? Ternyata Meng Ze tidak tahu kalau istrinya adalah Amy. Lebih baik dia tidak tahu. Jangan sampai menghambat kerjasamaku dengan Amy. Baik, pengacara Zhang, saya tunggu kabar dari Anda setelah Anda memikirkannya. Kabari saya kapan saja. Pengacara Yin Cheng. Kamu ternyata seorang pengacara. Kita sudah menikah 3 tahun. Kamu menyembunyikannya dariku selama ini ya? Aku menyembunyikannya darimu. Menurutku, kamulah yang sengaja menutup mata. Lagi pula di matamu. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak kompeten. Benar, kan? Zaman sekarang benar-benar siapa saja bisa jadi pengacara ya. Menurutku, kemampuan kakak saja yang terlalu payah. Makanya malu untuk bilang pada Az, kan? Kalau tidak perlu sampai menjual rahasia perusahaan Meng demi mendapatkan kerjasama dari perusahaan Rong. Apa yang dikatakan Chen Ze itu semua benar. Kamu punya bukti apa untuk membuktikan kalau aku menjual rahasia perusahaan Meng? Klien yang ingin memakai jasaku itu tak terhitung jumlahnya. Memangnya rahasia perusahaan Mengmu itu pantas untuk kujual? Kakak benar-benar menganggap dirimu Amy ya? Kalau bukan begitu, mana mungkin Wang Mo mencari pengacara abal-abal sepertimu? Kak, yang datang ke sini hari ini semuanya adalah pengacara elit. Kalau kamu mau menipu, lebih baik cari tempat lain. Kejadian yang lalu tidak membuat Nona Xie jerah. Jaga mulut orang di sekitarmu. Kalau tidak, perusahaan Meng kalian hanya akan hancur lebih cepat. Tuan Gu, urusan keluarga Mengku bukan urusanmu. Pantas saja aku bisa bertemu kakak di sini. Kakak, kamu harus melayani Tuan Gu dengan baik. Kalau tidak, untuk pesta sekelas ini di kemudian hari, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menghadirinya lagi. Jaga mulutmu baik-baik. Kamu pikir semua orang sehina dirimu? Hari ini kita datang untuk bertemu dekan, memintanya untuk memperkenalkan Amy, dan memintanya menerima hadiah dari keponakan. Az, kakakmu itu merayu Tuan Gu, lalu menjual rahasia keluarga Meng untuk mendekati Wang Mo. Aku hanya merasa kasihan padamu, Xienan. Jangan memfitnah orang sembarangan. Aku, Jiang Yaosheng, datang ke sini tanpa mengandalkan siapapun. Benarkah, yang punya kualifikasi untuk datang ke sini hari ini adalah para elit di dunia hukum atau talenta muda terbaik dari fakultas hukum kita? Kamu, seorang pengacara rendahan yang sudah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun, pasti sudah lupa bagaimana cara memulai persidangan, kan? Dengan kemampuanmu itu, bagaimana mungkin dekan mengundangmu? Xienan, kamu masih saja suka memutarbalikkan fakta. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, kamu yang sudah dikeluarkan oleh Profesor Wu, seorang murid dengan catatan buruk yang tidak diinginkan siapapun, apa kualifikasimu untuk menghadiri forum ini? Bagaimanapun juga, aku adalah mahasiswa pasca sarjana dari Fakultas Hukum Qingbei. Setidaknya lebih baik daripada pengacara abal-abal sepertimu. Pak Gu, Anda harus lebih jeli dalam menilai orang tertentu. Terakhir kali dia memanfaatkan Anda untuk balas dendam pada mantan suaminya. Nanti kalau dia sudah mendapatkan sandaran yang lebih tinggi, siapa tahu apa yang akan dia lakukan pada Anda, Pak Gu. Xienan, kamu pikir kamu bisa terus memfitnahku? Kamu tahu sendiri kebenaran dari banyak hal yang terjadi di masa lalu. Aku malas berdebat denganmu. Kalau kamu berani, ayo kita. Nona Xie, kami dari Mingren. Sangat menantikan hari pertemuan kita di pengadilan. Masalah Xiao Cheng memang sudah seharusnya diperhitungkan baik-baik. Dekan Jiang Yichen paling benci dengan penipu yang menghalalkan segala cara sepertimu. Kamu di sini merayu kaum elit untuk mendapatkan kasus dengan cara menipu. Aku pasti akan memberitahu dekan, biar dia membuatmu terkenal di kalangan pengacara. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan.
Az, ini adalah Dekan Liu kita. Halo, Dekan Liu. Profesor Jiang, hari ini Anda harus memberikan banyak bimbingan kepada para mahasiswa dari Fakultas Hukum kami ini. Profesor Jiang. Kamu seorang penipu yang penuh kepura-puraan. Apa pantasnya menjadi seorang profesor? Tutup mulutmu. Kamu siapa? Halo, Dekan Liu. Saya Xienan, mahasiswa pascasarjana dari Fakultas Hukum Qingbei. Xienan. Profesor Jiang adalah profesor Fakultas Hukum yang saya rekrut secara pribadi. Kamu sebagai mahasiswa fakultas ini datang ke sini. Seharusnya banyak belajar dari Profesor Jiang, bukan malah bicara omong kosong di sini. Belajar darinya. Dekan Liu, dia pasti berhasil mendekati Presiden Gu. Makanya dia berani menipu dan membual di sini. Anda jangan sampai tertipu oleh kata-kata manisnya. Cukup, saya lebih tahu kepribadian Profesor Jiang daripada kamu. Jangan membuat keributan di sini. Xienan, sebaiknya kamu tahu batas. Nona Xie, sebagai seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum Qingbei, begitu bicara, kamu malah menuduh sembarangan. Sepertinya, keputusan Profesor Wu tidak membuatmu belajar dari kesalahan. Ternyata, kamu adalah mahasiswa yang dikeluarkan oleh Profesor Wu itu. Xienan, ini bukan tempatmu. Keluar dari sini. Bukan begitu, Dekan Liu. Percayalah padaku. Ini karena Jiang Yichen. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan menjelaskannya pada Profesor Wu HMPH. Selain itu, hari ini aku datang bersama orang terkaya di kota Yun. Presiden dari grup Meng. Saya Meng Ze, Presiden Grup Meng. Saya ada dengar sedikit tentang kasus perusahaan Meng baru-baru ini. Hari ini Presdir Meng datang untuk kasus perusahaan Meng, saya ingin Emi yang menanganinya. Saya dengar hubungan Anda dengan Emi cukup baik. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda untuk memperkenalkannya. Emi. Orang di depan Anda ini bukankah Emi? Selamat datang semuanya di Fakultas Hukum Qingbei, dalam acara salon diskusi pengacara. Sekarang, mari kita sambut Dekan Liu Suelin untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Hadirin sekalian, saya permisi sebentar. Para mahasiswa sekalian, saya sebagai Dekan Fakultas Hukum Qingbei menaruh harapan yang sangat besar pada kalian. Saya harap acara diskusi kali ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, mari kita undang Profesor Jiang Yingcheng dari Fakultas Hukum Qingbei untuk naik ke panggung memberikan sambutan. Halo semuanya, saya Jiang Youcheng. Saya merasa sangat terhormat bisa mengabdi di Fakultas Hukum Qingbei. Sebagai profesor kehormatan, masih muda sekali sudah menjadi profesor di Fakultas Hukum Qingbei. Hebat sekali ya. Benar sekali. Dengar-dengar Presdir Gu sangat mengandalkannya. Masih muda, cantik, karirnya juga sukses. Bikin iri sekali. Aku tidak salah. Xiao Ze, meninggalkanku. Apa kamu benar-benar hidup lebih baik? Presdir Yang Yichen. Suatu hari nanti, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Meng Ze, jangan buang-buang tenagamu. Aku berani jamin, kamu sudah pasti kalah di kasus ini. Presdir Wang, kamu terlalu cepat merasa menang. Apa kamu begitu yakin kalau kamu pasti akan menang? Karena aku punya senjata rahasia. Hubungan kakak Aze dan Wang Mo. Sejak kapan jadi sedekat ini? Kalau bukan karena kakak menjual rahasia perusahaan Mo ke perusahaan Wang, bagaimana mungkin Wang Mo bisa begitu yakin akan menang? Aze, kita harus segera mencari cara. Kita tidak boleh membiarkan orang yang berniat menjebak perusahaan Meng berhasil. Xiao Chen. Apa kamu benar-benar mau melanggar hukum dan mengkhianati perusahaan Meng? Benarkah? Wangi sekali. Wah, tidak kusangka kamu bisa membuat semua ini. Benar-benar merepotkan pengacara Guda kami. Syukurlah kalau kamu suka. Dilihat dari wajahmu, kamu pasti tidak makan dengan baik. Bagaimana, perutmu masih tidak nyaman?
Sudah jauh lebih baik, terima kasih, Yan King. Sudah kubilang aku sudah membuat janji. Tidak, maaf ya, saya tidak buru-buru kok. Kalian lanjutkan saja aku tunggu di depan pintu. Baiklah, panggil aku kalau sudah selesai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu bertemu klien, pengacara hebat. Aku pergi dulu. Keahlianmu bagus juga. Lain kali masih ada lagi. Tentu saja selama kamu mau, selalu ada. Amy, aku mohon kamu harus menerima kasus ini. Aku tahu kamu pernah vakum selama 3 tahun deminya. Kamu masih punya sedikit perasaan untuknya. Tapi Meng Ze, dia malah membawa selingkuhannya untuk menghinamu seperti ini. Pak Wang, saya menerima kasus bukan berdasarkan perasaan pribadi, hanya berdasarkan benar dan salah. Setelah saya selesai menyelidikinya, jika grup Wang benar-benar tidak bermasalah seperti yang Anda katakan, maka kasus ini akan saya ambil. Baik, Amy, kalau begitu saya tunggu kabar baik darimu. Pak Meng, gawat. Beberapa dewan direksi sedang berusaha keras menjual saham grup Meng yang mereka pegang. Kepercayaan pasar sudah goyah parah. Dan di perusahaan, semua orang menjadi panik. Orang-orang sialan ini. Dulu saat perusahaan menghasilkan uang untuk mereka, mereka semua berlomba-lomba menunjukkan kesetiaannya. Sekarang saat perusahaan menghadapi masalah, kalah menangnya saja belum pasti. Mereka malah kabur di saat genting. Yang lebih merepotkan adalah Wang. Pihak Wang sudah memulai kembali penyelidikan terhadap proyek tender yang kita menangkan sebelumnya, dan mulai menghubungi para petinggi tender waktu itu. Presdir Meng, begitu pihak Wang mendapatkan bukti pemalsuan data kita, dan bukti penyuapan kepada para petinggi tender, perusahaan Meng akan tamat sepenuhnya. Asalkan kita bisa mendapatkan Amy. Dengan kekuatan dan pengaruh Amy. Sekalipun grup Wang memegang buktinya. Perusahaan Meng kita juga bisa membalikkan keadaan. Jadi, dengan cara apapun, kita harus mendapatkan Amy. Hanya dia yang bisa membuat perusahaan Meng bangkit dari keterpurukan. Soal kasus perusahaan Meng dan Wang yang pernah saya bicarakan, sudah Anda putuskan? Presdir Meng ini menghubungi saya 3 kali sehari. Dia bilang harus bisa mendapatkan Amy. Saya jadi. Karena Presdir Meng begitu gigih. Kalau begitu, sampaikan saja padanya. Pada hari persidangan, saya akan memenuhi keinginannya dan membuat Amy hadir di pengadilan. Presdir Meng, Anda sudah mencari saya berhari-hari. Sekarang sudah tenang, kan? Terima kasih banyak. Saya hanya menelepon untuk Anda. Kalau perusahaan Meng memang tidak ada masalah. Tidak peduli Amy yang membelamu atau bukan, kamu pasti akan menang. Aku percaya hukum akan selalu berpihak pada kebenaran. Direktur Liu, Anda tenang saja. Perusahaan Meng kami pasti tidak akan ada masalah. Jiang Yichen, kamu masih bilang tidak bersekongkol dengan Wang Mo. Kalau kamu memang tidak melakukan hal yang mengkhianati perusahaanmu, untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang untuk melihat bagaimana kalian kalah. Kalah telak, memangnya tidak boleh. Sepertinya hari ini kamu akan kecewa. Amy juga akan hadir di persidangan ini. Dengan adanya dia, kalian dan perusahaan Wang pasti akan kalah. Benarkah? Bagaimana kalau Amy tidak setuju untuk membela kalian? Presdir Meng, tidak mungkin menyuruh orang sepertimu yang bahkan tidak lulus ujian advokat, kan? Tidak mungkin, Amy adalah orang yang paling menepati janji. Presdir Guo, benarkan kataku? Benar, Presdir Meng. Amy pasti akan datang hari ini. Presdir Meng tenang saja. Sekalipun kamu memberikan semua itu kepada keluarga Wang, tidak ada gunanya. Ada Amy di sini. Aku tidak mungkin kalah. Kemenangan gugatan ini. Sudah pasti kalau kamu masih mau kembali ke sisiku. Aku bisa melupakan masalah kamu yang membocorkan rahasia perusahaan. Kita lupakan saja kejadian yang lalu ya. Presdir Meng. Saya sarankan Anda lebih baik khawatirkan persidangan hari ini saja. Jangan memikirkan orang yang bukan milik Anda. Kakaknya Aze tidak akan kembali padamu. Ayo kita masuk juga. Wah. Kukira Presdir Meng tidak berani datang hari ini. Wah.
Kukira Presdir Meng tidak akan berani datang hari ini. Presdir Wang, suasana hatimu bagus sekali ya hari ini. Hanya saja, saya tidak tahu setelah Anda kalah nanti, apakah aset Anda masih cukup untuk membayar ganti rugi pada perusahaan Meng kami. Presdir Meng, kekasih kecilmu itu sombong sekali ya. Hei, kenapa kamu begitu yakin akan memenangkan persidangan hari ini? Tentu saja aku tidak pernah maju perang tanpa persiapan. Justru Presdir Wang, setelah bangkrut nanti, jangan sampai berpikiran pendek dan pergi ke atap gedung ya. Presdir Meng, kamu menggunakan begitu banyak cara licik terhadap keluarga Wang. Dan hari ini kamu masih berani berdiri di sini. Baiklah. Aku benar-benar ingin lihat kalau kamu sampai kalah dalam persidangan. Apa kamu masih bisa tersenyum? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah mengundang Emi untuk menjadi pengacara perusahaan Meng. Kasus Wang Mo ini pasti kami menangkan. Kamu bilang siapa? Tepat sekali. Pengacara yang kami sewa adalah Emi, yang tidak pernah terkalahkan. Pengacara. Apa? Dia berhasil menyewa Emi. Bagaimana mungkin? Kalau Emi yang membela pihak Meng dalam gugatan ini, bukankah pihak Wang sudah pasti kalah? Wang Mo, tidak peduli dengan siapa kamu bekerja sama, dan berapa banyak rahasia pihak Meng yang kamu ambil. Itu semua hanya akan menambah kejahatan kalian. Emi pensiun selama 3 tahun demi dia. Mungkinkah kali ini dia masih akan membantu Meng Ze? Mungkinkah dia masih mencintai Meng Ze? Tidak. Tidak mungkin, kalian sama sekali tidak mungkin bisa menyewa Emi. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Waktu sidang akan segera dimulai. Semuanya dimohon untuk segera masuk. Az, waktu sidang akan segera dimulai. Kenapa Emi belum datang juga? Jangan-jangan dia berubah pikiran. Tidak mungkin, reputasi Emi di bidang ini sangat baik. Tidak pernah ada presiden di mana dia mundur setelah menerima kasus. Dia seharusnya terhambat di jalan, jangan cemas. Tuan Meng, persidangan akan segera dimulai. Di kursi pembelamu hanya ada Xienan seorang diri. Setelah semua keributan ini, kamu tidak mungkin menyuruhnya untuk melawanku di pengadilan, kan? Emi sudah dalam perjalanan. Presdir Wang, tidak perlu Anda khawatirkan. Justru kamu, di sampingmu kosong melompong. Membawa begitu banyak orang ke sini. Tidak adakah satupun pengacara yang bisa diandalkan? Kamu terlalu khawatir, pengacaraku sudah lama tiba di sini. Jangan-jangan Jiang Yingcheng. Jiang Yingcheng, dulu dia hanyalah seorang ibu rumah tangga di keluarga Meng kami. Kamu menyerahkan kasus ini kepadanya. Sepertinya persidangan ini bisa selesai dalam waktu setengah jam. Perusahaan Wang kalian sebaiknya segera mengajukan pilot. Harap tenang, sidang akan segera dimulai. Dimohon kedua belah pihak beserta pengacaranya untuk bersiap. Az, sidangnya sudah mau dimulai. Emi sudah sampai di mana? Tunggu, pengacara kedua belah pihak belum hadir. Sidang tidak bisa dimulai secepat ini. Yang Mulia Hakim Ketua, pengacara kami sudah hadir. Kami memohon agar sidang segera dimulai. Jangan membuang-buang waktu lagi. Kamu bohong. Kursi pengacara di sampingmu jelas-jelas kosong. Jiang Yingcheng sekarang masih duduk di kursi pengunjung. Dia sama sekali bukan pengacaramu. Siapa bilang aku bukan pengacaranya? Siapa bilang bukan? Wang Mo, kamu benar-benar percaya menyerahkan kasus ini padanya. Kalian tunggu saja sampai kalah. Aku tidak percaya menyerahkannya padanya. Memangnya harus seperti Meng Ze? Percaya menyerahkannya padamu, si bodoh ini. Sudah kubilang, pengacara yang kusewa hari ini adalah Emi. Yang Mulia Hakim, pengacaraku tertunda di jalan karena ada urusan. Dia akan segera datang. Mohon tunggu sebentar lagi. Kamu bilang pengacara pembelamu adalah Emi. Kamu bohong. Yang Mulia Hakim, saya mohon izin untuk memperkenalkan pengacara saya, rekan senior dari firma hukum ternama, pengacara papan atas dengan mitos tak terkalahkan di dunia hukum, Emi. Tidak, ini tidak mungkin. Wang Mo, jangan berbohong lagi. Emi sama sekali tidak datang ke sini. Lagi pula, dia jelas-jelas sudah setuju untuk mengambil kasusku. Tenang, Tuan Meng. Tolong jaga emosi Anda. Emi memang sudah ada di sini. Ini tidak mungkin. Kalau begitu, di mana dia? Yang Mulia Hakim Ketua dan para hakim, saya adalah kuasa hukum dari penggugat dalam kasus ini, Wang Mo. Sekaligus. Juga rekan senior dari firma hukum ternama, Ani. Dokter, kamu ternyata Emi.
Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu adalah Amy? Kamu pasti bohong. Kualifikasi semua pengacara yang bersidang harus diverifikasi. Sekarang, apakah kalian masih punya pertanyaan? Kamu seorang ibu rumah tangga, seorang pengacara abal-abal. Bagaimana mungkin bisa jadi Amy? Ini adalah ruang sidang. Nona Sie, apa Anda masih mau bicara sembarangan? Pengacara yang memalsukan identitas itu melanggar hukum. Aku tidak akan mempertaruhkan karir profesionalku. Tapi bukankah kamu sudah berjanji padaku menerima kasus keluarga Meng? Aku hanya memberitahumu bahwa hari ini Amy akan menghadiri persidangan. Tapi Tuan Meng, kenapa saat surat kuasa belum disahkan? Sudah berasumsi terlebih dahulu. Mengira Amy akan menerima perwakilan hukum Anda. Pembela Anda belum hadir di persidangan. Apakah Anda perlu mengganti pembela? Atau akan ditunjuk oleh pengadilan untuk Anda? Biar aku saja. Pengadilan Rakyat Kota Yuncheng mengenai kasus persaingan tidak sehat keluarga Meng. Sidang sekarang dimulai. Hakim Ketua, terdakwa dalam tender bisnis di kota Yuncheng, telah menjiplak data kasus dari klien kami, digunakan untuk memalsukan data perusahaan mereka. Ini sudah melanggar pasal 2 Undang-Undang Anti Persaingan Tidak Sehat. Pasal 8, yang tergolong sebagai tindakan bisnis yang menipu, sangat mengacaukan tatanan pasar. Dalam industri pasar yang sama, saling merujuk data adalah hal yang sangat normal. Tuduhan Anda sama sekali tidak berdasar. Lalu bagaimana bisa pengacara Jiang mengatakan kalau ini adalah rahasia dagang eksklusif milik grup Wang? Xienan, kelihatannya kamu tidak sepenuhnya bodoh juga ya. Tenang, jangan emosi dulu. Kalau tidak mau orang lain tahu, maka jangan pernah melakukannya. Ini adalah bukti saat grup Meng dulu mencoba mendapatkan data grup Wang. Mereka menyuap kepala proyeknya dengan kontrak tutup mulut. Anda seharusnya familiar dengan ini, kan? Kontrak ini tidak mungkin ada padanya. Padahal aku sudah mengirim orang itu ke luar negeri. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda membawa sebuah kontrak palsu, lalu mau memaksa kami untuk mengaku. Jiang Yichen, jadi begini caramu mendapatkan reputasi mitos tak terkalahkan itu. Kontrak ini sudah diperiksa oleh lembaga yudisial terkait. Tanda tangan Meng Ze di atasnya sama sekali tidak ada masalah. Karena itulah kontrak ini diajukan sebagai bukti. Anda tidak mau mengaku, baiklah. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Kalian, demi memastikan proyek tender ini berjalan sempurna, bukan hanya memanipulasi datanya, bahkan rela menghabiskan uang 50 juta untuk menyuap para petinggi dari pihak tender. Ini adalah semua bukti kalian untuk memenangkan tender itu. Bukti penyuapan kepada petinggi dan pemalsuan kontrak. Tidak mungkin, kami tidak melakukannya. Bukti yang kamu punya itu palsu. Kalian pikir rencana kalian sudah sempurna. Kalian salah, orang yang kalian suap itu seorang penjudi. Dia melakukannya agar nanti bisa memeras kalian lebih mudah. Dia sudah lama merekam semua proses transaksi kalian. Ada apa ini? Zen. Aku tidak melakukannya. 50 juta. Lu Ze, kamu benar-benar nekat keluar modal besar. Xienan, kamu juga anak hukum, kan? Kamu seharusnya tahu. Meng Zi menggunakan 50 juta untuk menyuap petinggi. Hukuman maksimalnya bisa penjara seumur hidup. Seumur hidupnya, jangan harap dia bisa keluar dari penjara. Lalu bagaimana kamu bisa menua bersamanya? Asin, coba kamu pikirkan caranya. Bukankah kamu mahasiswa terbaik Fakultas Hukum? Kalian sekarang kan satu komplotan. Impianmu jadi pengacara juga akan hancur. Tidak, dia bohong. Meng Ze tidak memberi sebanyak 50 juta. Jadi, sekarang kamu mengaku kalau kalian menyuap, kan? Dia juga belum menunjukkan buktinya. Kenapa kamu ceritakan semuanya? Bukan Ketua Sen yang mau menghancurkanku. Apa yang dia katakan tadi itu tidak benar. Dia bicara sembarangan. Terdakwa, harap perhatikan. Pengacaramu telah mengakui di persidangan bahwa kalian melakukan penyuapan, dan sekarang menarik kembali kesaksian. Berdasarkan penjelasan pasal 92 Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak ada bukti sebaliknya untuk membatalkan pengakuan tersebut, maka pengadilan ini akan menerima pernyataan Anda sebelumnya dan bukti dari pihak penggugat, dan akan menjatuhkan putusan. Kesimpulannya, perusahaan Meng telah melanggar pasal 2 dan pasal 8 Undang-Undang Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemalsuan data.
Pasal 9, Pencurian Rahasia Dagang. Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pelanggaran rahasia dagang. Pasal 223, Kejahatan persekongkolan tender. Dan Pasal 224, Kejahatan penipuan kontrak. Buktinya kuat dan tak terbantahkan. Beberapa kejahatan akan digabungkan menjadi satu hukuman. Pihak kami menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ini tuduhan palsu. Jiang Yichen, kamu hina. Banding. Kami mau mengajukan banding. Apa kalian ingin menambah untuk diri kalian sendiri? Tuduhan mengganggu ketertiban persidangan. Toh, tidak ada bedanya menambah satu tuduhan lagi, bukan? Jiang Yichen, kamu ingin menghancurkanku. Cheng Cheng. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Kamu bersikeras ingin menjebloskanku ke penjara, begitu? Meng Ze, ini adalah pengadilan. Kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Daripada kamu memintaku untuk bernostalgia di sini, lebih baik kamu pikirkan baik-baik bagaimana caranya meringankan sedikit kejahatanmu itu. Semuanya harap berdiri. Saya nyatakan, bukti yang diajukan oleh pihak penggugat adalah sah. Pihak tergugat mengakui di persidangan telah melakukan penyuapan sebesar 3 juta. Terdakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat, melakukan pemalsuan data, dan Pasal 9 tentang pencurian rahasia dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 219, Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Dagang, Pasal 223, Tindak Pidana Persekongkolan Tender, Pasal 224, dan Tindak Pidana Penipuan Kontrak, dijatuhi hukuman gabungan atas beberapa tindak pidana, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian menghukum anakku penjara seumur hidup, Tante? Kami takut setengah mati. Lalu ini harus bagaimana? Kiang-kiang, demi hubungan kita yang dulu. Tolonglah aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku tidak bisa mengkhianati Wuki. Aze, untuk apa kamu memohon pada si brengsek ini? Bukankah kamu sudah menyewa Emi? Dengan adanya Emi, kita tidak akan kalah. Kita sudah dijebak. Tante, Cheng sudah ditipu oleh wanita jalang ini. Sebenarnya sampai kapan kamu mau mencelakai anakku? Ma, jangan bicara lagi. Cheng Cheng sungguh-sungguh mencintaimu. Kamu ini. Si jalang Emi ini sepertinya sudah dari dulu punya niat buruk. Selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah memberitahu tentang identitas aslinya kepada kalian. Sekarang malah membela pihak Wang. Membuat Aze masuk penjara. Dasar jalang. Sebenarnya apa salah keluarga Meng kami padamu? Kalau kamu memang Emi, kenapa kamu membantu pihak Wang untuk mencelakai Aze? Saya adalah pengacara pembela pihak Wang. Tentu saja saya harus memperjuangkan segalanya untuk pihak Wang. Keuntungan yang menjadi hak mereka. Oh, begitu ya. Dasar kamu pelacur gampangan. Kamu tega-teganya membantu pria lain dan membuat suamimu sendiri masuk penjara. Kamu benar-benar sudah gila. Di mana hati nuranimu sebagai seorang istri? Saya dan Meng Ze sudah bercerai. Nyonya besar Meng, Anda jangan lupa. Perceraianku dengan Meng Ze justru kamulah penyebabnya. Terlebih lagi, aku sudah 3 tahun berada di keluarga Meng. Apa kalian pernah, walau hanya sehari, menganggapku sebagai menantu perempuan keluarga Meng kalian, memperlakukanku selayaknya istri dari keluarga Meng? Itu juga bukan alasan bagimu untuk mencelakai Aze. Kamu, sebagai seorang ibu, gagal dalam mendidik anakmu. Kamu membiarkan anakmu sendiri berselingkuh dan melanggar hukum. Sebagai orang terpelajar dari keluarga Meng, kamu picik dan bodoh. Kamu diam-diam membiarkan anakmu menyuap dan menjebak orang lain. Mengira dengan mencari pengacara hebat semuanya akan beres. Sebagai seorang ibu mertua, kamu jahat dan mata duitan, mengabaikan moral dan etika. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika kamu tidak melakukan semua hal ini, Meng Ze tidak akan berakhir seperti ini. Keluarga Meng hancur bukan karena aku, tapi hancur di tanganmu sendiri, Nyonya besar Meng. Hahaha. Mama. Dokter Jiang. Kamu membuatku menjadi seorang tahanan. Apa sekarang kamu puas? Yang membuatmu menjadi tahanan bukanlah aku, melainkan dirimu sendiri.
Aze, serahkan urusan kita padaku. Aku akan mencari cara untuk membebaskanmu. Ibu. Jiang Yu, aku tidak akan tinggal diam melihatmu menindas Aze seperti ini. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Selamat untuk pengacara hebat kita, Amy. Kasus perdana, kemenangan mutlak. Juga harus berterima kasih padamu, asisten andalanku. Xiao Cheng. Karena Meng Ze sudah menerima hukumannya, Amy juga sudah kembali dengan gemilang. Apa kamu pernah berpikir untuk membuka lembaran baru di aspek lain juga? Itu sih, tergantung performa orangnya. Tiga tahun yang lalu, aku menyerah mengejarmu. Tapi aku menyesalinya sampai sekarang. Xiao Zhang, kita tumbuh besar bersama. Berkali-kali aku hanya bisa menatap punggungmu, mengikutimu. Tapi sekarang, aku hanya ingin berdiri di sisimu. Apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan, aku bisa menjadi pendukungmu yang paling setia. Dan sandaranmu yang paling kokoh. Kamu. Maukah kamu bersamaku? Bagaimana ini, Yan King? Aku gugup sekali. Bagaimana kalau aku kalah? Ini adalah kasus keluarga Gumo. Jangan takut, ada aku, kamu tidak akan kalah. Sekalipun kamu kalah, kan ada aku yang akan melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Xiao Cheng, jangan menangis, ya. Apa ini terlalu mendadak? Tidak apa-apa. Kalau nanti kamu berani menggangguku, aku akan memberimu pelajaran juga. Xiao Nan, bagaimana keadaan Daze? Kita harus bagaimana? Dia dihukum seumur hidup. Tante, tenang saja. Saya sudah mengajukan banding. Asalkan kita bisa membuktikan kalau bukti dari Jiang Yichen itu palsu, kita akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saya sudah mengajukan penangguhan penahanan untuk Aze. Saya akan berjuang bersama Tante. Aze pasti akan melewati semua ini dengan selamat. Syukurlah, Xiao Nan. Setelah masalah ini selesai, saya akan langsung menyuruh Aze menikahimu. Barang-barangmu. Aze, kamu tidak apa-apa. Apa ada yang mengganggumu di dalam sana? Aze, kamu tenang saja. Aku pasti akan membantumu mencari jalan keluar. Aku sudah mengajukan banding untuk sidang kedua. Dia dan grup Wang pasti punya kesepakatan kotor. Asalkan kita bisa menemukan masalah pada Jiang Yichen, kemungkinan besar kita akan menang. Yang membuatmu menjadi tahanan bukanlah aku. Itu kamu sendiri. Dia Amy. Kita sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Tidak peduli berapapun ganti ruginya. Berapa tahun pun di penjara, akan ku terima. Pada akhirnya, ini semua karena aku yang bersalah padanya. Lalu bagaimana dengan Bibi? Aku dan Xiao Bao bagaimana? Apa kamu tidak peduli lagi? Meng Ze, apa kamu benar-benar akan tunduk pada Jiang Yichen? Jiang Yichen tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu tahu tidak? Bibi menangis setiap hari. Jika dalam sidang banding kali ini, kita tidak berhasil membalikkan keadaan, kita akan tamat riwayatnya. Kamu kenapa? Bukankah kamu yang bilang jangan bertemu sebelum rencananya berhasil? Dulu kamu bilangnya bagaimana padaku? Hah? Kamu bilang akan membawa Xiao Bao untuk mendekati Meng Ze, lalu membuat Xiao Bao menjadi pewaris grup Meng. Itulah sebabnya aku rela membiarkanmu membawa anakku untuk mengakui pria lain sebagai ayahnya. Persetan sudah berapa lama ini? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan memberimu uang. Beri aku, bagaimana caramu memberikannya? Kamu pikir aku bodoh? Hah? Grup Meng sialan itu sudah lama bangkrut. Aku punya cara untuk membuat mereka bangkit kembali. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menyelesaikan rencana kita. Bagaimana caranya bangkit kembali? Kalau kamu mau rencana kita berjalan lebih lancar,
Kamu harus membantuku membereskan wanita ini. Sama seperti dulu kita merekayasa kecelakaan mobil untuk Meng Ze. Singkirkan dia tanpa seorang pun tahu. Menyingkirkan seorang wanita itu sangat mudah. Asalkan kamu bisa menepati semua janji kita. Yang lainnya bukan masalah sama sekali. Jiang Yichen, kamulah yang telah menghancurkan hidupku sepenuhnya. Aku pasti akan menyeretmu ke neraka juga. Kamu tunggu di sini. Kamu pasti akan bertemu dengannya. Itulah Jiang Yichen. Kalau bukan karena dia, rencana kita sudah berjalan lancar dari dulu. Cukup singkirkan dia saja. Tentu saja tidak cukup, tidak peduli apapun caramu. Kamu harus membuatnya mengaku bahwa dialah yang bekerja sama dengan grup Wang untuk membocorkan rahasia grup Meng. Rekam pengakuannya. Selain itu, suruh dia menulis surat pernyataan pemalsuan bukti. Dengan semua ini, grup Meng baru bisa membalikkan keadaan. Kulakukan semua ini untukmu. Apa yang bisa aku dapatkan? Tunggu aku mendapatkan harta keluargamu. Saat itu tiba, aku akan pergi jauh bersamamu. Nantinya kita akan memiliki kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Sebaiknya kau jangan coba-coba mempermainkanku. Aku beritahu kau dan aku berada di perahu yang sama. Aku bisa saja menghabisi anakmu dengan tanganku sendiri. Tentu saja, kau dan aku berasal dari dunia yang sama. Aku akan bersiap-siap. Tunggu kabarku. Tunggu sampai aku menyingkirkannya. Berikutnya adalah kau, dasar binatang. Nikmatilah kebahagiaan singkat ini. Jiang Yingcheng, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Bagaimana perkembangan pekerjaanmu akhir-akhir ini? Apa kau menemui masalah? Tenang saja. Semua kebohongan mereka sudah kurekam. Kali ini mereka tidak akan bisa lari. Semua ini berkat kau yang memberiku ini. Salah satu proyek di perusahaan Tuan Gu bermasalah. Tuan Besar Gu memintamu untuk segera kembali ke perusahaan untuk menanganinya. Tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan Xiao Cheng sendirian di sini. Cepatlah kau kembali. Cepat bawa Presdir Gu kalian kembali untuk melapor. Kalian harus berhati-hati dengan orang-orang keluarga Meng. Jangan temui mereka sendirian. Tenang saja, kami akan melakukannya. Hah, Sayang sekali. Toh sebentar lagi juga akan mati. Lebih baik biarkan aku bersenang-senang dulu. Seumur hidup ini bisa meniduri barang bagus sepertimu. Aku juga sudah untung besar. Presdir Guo, apa Anda tidak terlalu gugup? Sekarang keluarga Meng bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka sudah hampir menemui jalan buntu. Tapi seringkali orang yang terpojok adalah orang yang paling nekat. Diam. Jangan ada yang berani mengungkit masalah lamaku. nomor yang Anda tuju. Berhenti. Presdir Gu, Anda mau kemana? Xiao Cheng tidak kembali ke Mingren. Teleponnya juga tidak diangkat. Pasti terjadi sesuatu.
Presdir Gu pergi mengejar Nona Jiang sendirian. Segera lapor polisi. Kirim mobil untuk mengikuti Presdir Gu. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Ada apa denganmu? Kenapa badanmu penuh luka? Az, kali ini aku pergi mencari Jiang Yingcheng. Aku ingin membujuknya untuk mengaku bersalah. Tapi Jiang Yingcheng itu, dia menyuruh orang untuk memukulku sampai jadi seperti ini. Dia juga bilang yang berikutnya adalah Xiao Bao dan Bibi. Az, kamu dengar tidak? Kita tidak bisa lagi berbaik hati padanya. Az, kamu tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan bukti untuk membuat perusahaan Meng bangkit kembali. Wang Hu, jangan sampai kamu membuatku kecewa ya. Kamu siapa? Kamu mau apa? Pantas saja nona besar yang berwawasan luas, ternyata bisa setenang ini. Tanda tangani ini. Sekalian akui dengan jujur bahwa kamulah yang membocorkan rahasia perusahaan Meng kepada perusahaan Wang, bekerja sama memalsukan bukti, dan juga jelaskan kepada hakim bahwa semua tuduhan terhadap perusahaan Meng adalah palsu. Kalau tidak, haha. Kamu orang suruhan Xienan kan? Dia ingin mengajukan banding untuk membatalkan putusan Meng Ze. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin katamu, dasar wanita sialan masih saja memikirkan tuanmu. Apa yang ditawarkan Xienan padamu? Kalau kamu mau uang, aku bisa memberimu 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Wah. Memangnya kamu siapa? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Xienan akan memberikan seluruh perusahaan Meng kepadaku. Apa kamu sanggup menandingi tawaran sebesar itu? Dasar bodoh. Pantas saja dia hanya menganggapmu sebagai mainannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan perusahaan Meng kepadamu? Kenapa tidak mungkin? Cepat atau lambat Meng Ze akan menyerahkan keluarga Meng kepada Xiao Bao. Dan Xiao Bao itu adalah anakku. Apa? Xiao Bao itu anakmu? Maksudmu Xiao Bao itu anakmu dengan Xienan? Benar sekali, cepat atau lambat Xiao Bao akan mewarisi keluarga Meng. Nanti, seluruh harta kekayaan keluarga Meng akan menjadi milikku. Hahaha. Jadi ini semua rencanamu dengan Xienan? HMPH, kalau bukan karena kamu si batu sandungan, Meng Ze pasti sudah membawa Xienan dan Xiao Bao pulang sejak lama. Aku tidak perlu bersusah payah merekayasa kecelakaan mobil, agar Xienan bisa menyelamatkan Meng Ze, untuk membangkitkan rasa bersalah Meng Ze. Kalian benar-benar niat sekali ya. Jangan banyak omong. Kalau kamu masih tidak mau mengaku, lepaskan aku. maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Halo, bos, lokasi mereka sudah ditemukan. Lokasinya sudah saya kirimkan kepada Anda. Karena kamu tidak mau mengaku, maka aku terpaksa akan menghabisimu. Ternyata kamu. Kakak, hati-hati, hati-hati, ah. Jangan bunuh. Aku tidak akan membunuhmu. Penculikan dan pemerasan. Pembunuhan berencana. Semua kejahatan ini. Aku jamin kamu akan dijatuhi hukuman mati. Tidak. Aku hanya ingin uang saja. Semua ini adalah suruhan si brengsek Xienan itu. Aku tidak mau mati. Kalau kamu tidak mau mati, aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sampah masyarakat seperti Xiao Chang tidak perlu dilepaskan. Kita tidak perlu berbaik hati padanya. Karena Xienan sudah menyiapkan panggungnya, dan juga mengirimkan rekan main yang begitu bagus. Kenapa kita tidak ikut bermain dalam sandiwaranya? Aku bersedia bekerja sama dengan kalian. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Aku bersedia menebus kesalahanku. Aku mau bukti persekongkolanmu dengan Xienan, lalu
Sekarang keluarkan ponselmu. Beritahu Xienan, rencanamu dengannya sudah berjalan lancar. Az, sidang banding kali ini kita pasti menang. Aduh, Az. Karma untuk si bajingan Jiang Yanchen itu akhirnya datang juga. Dia jatuh ke laut dan hilang. Hidup matinya tidak diketahui. Apa? Bagaimana bisa Chen Chen hilang? Apa ini perbuatanmu? Hei, lepaskan. Apa hubungannya ini dengan Xiao Nan? Menurutku, bajingan ini terlalu banyak berbuat dosa. Jadi dia kena karmanya. Bagus kalau dia mati, di sidang banding nanti tanpa dia. Aku mau lihat apa yang bisa mereka pakai untuk melawan kita. Ini adalah tanda tangan asli Jiang Yichen saat membocorkan rahasia perusahaan Meng. Dan bersekongkol dengan perusahaan Wang untuk memalsukan bukti. Dia takut citranya hancur. Semua orang akan menghujatnya habis-habisan. Dia pasti memalsukan lokasi hilangnya. Sebenarnya dia melarikan diri karena takut akan hukuman. Itu karena aku mendapatkan bukti palsunya. Makanya dia menyuruh orang untuk memukulku sampai seperti ini. Aku tidak bisa membiarkannya menyakitimu. Maze, akulah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Teganya kamu. Ingin menghancurkanku. Haha, Xiao Nan adalah bintang keberuntungan keluarga Meng kita. Az, cepat lupakan wanita itu. Setelah masalah ini selesai, kita akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk Xiao Nan. Jiang Yichen, mulai sekarang. Hidupku tidak akan lagi berada di bawah bayang-bayang kelammu. Pak Jiang, apakah Nona Jiang sudah ditemukan? Tolong beri jalan. Pak Gu, sidang banding antara perusahaan Wang dan perusahaan Meng akan segera dimulai. Sekarang semua orang bilang Emi bekerja sama dengan perusahaan Wang, membocorkan rahasia perusahaan Meng, dan memalsukan bukti yang menyebabkan perusahaan Meng kalah di sidang pertama. Apakah Anda punya penjelasan mengenai hal ini? Apakah Anda mengetahui perbuatan Emi? Di Mingren, bahkan partner seniornya pun bertindak seperti ini. Apakah mereka juga melakukan hal yang sama terhadap pengacara lain? Kami di Mingren selalu percaya bahwa Emi selalu bertindak jujur dan terbuka. Bagi para dalang di balik layar yang mencoba mencoreng nama baik Emi, apapun trik yang kalian mainkan, kegelapan pada akhirnya akan sirna oleh cahaya, dan hukum tidak akan pernah tunduk pada kejahatan. Kata-kata yang bagus sekali. Gu Yanqin, sayang sekali. Sejarah akan selalu ditulis oleh para pemenang. Pengadilan Rakyat Kota Yun. Kasus banding persaingan tidak sehat perusahaan Meng. Sidang banding sekarang dimulai. Hakim Ketua, pihak kami mengajukan bukti baru. Untuk membuktikan bahwa penggugat tidak sesuai dengan fakta. Hakim Ketua, pihak kami meragukan keaslian materi ini. Tulisan tangannya tidak konsisten. Pihak kami mengajukan pemeriksaan forensik tulisan tangan, dan memohon agar pengadilan untuk sementara tidak menerimanya. Bukti yang kami berikan adalah pengakuan lisan dari Jiang Yichen. Tanda tangan asli. Dialah yang bekerja sama dengan perusahaan Wang untuk memalsukan bukti dan membocorkan rahasia. Apa? Apa karena Jiang Yingchen kabur untuk menghindari hukuman, dia bisa menyangkalnya begitu saja? Pengacara Guo, pengacara Emi, kapan dia bisa datang? Jangan-jangan dia tidak bisa menemukan bukti baru. Jangan lupa, semua kasus yang ditangani Emi tidak pernah kalah. Kau hanya berbekal secarik surat pengakuan yang katanya asli itu, lalu mau menjebak Jiang Yingchen. Xienan, ini adalah masyarakat modern, hanya dengan selembar surat pengakuan. Secara hukum tidak akan ada gunanya. Tanda tangan dan cap jempol ini pasti dibuat sendiri oleh Jiang Yingchen. Huang Fu pasti akan memberikannya padaku. Kalau begitu, silakan lakukan pemeriksaan forensik. Aku ingin lihat hasil pemeriksaan tanda tangannya. Nanti kulihat bagaimana kau akan mengelak. Berdasarkan penilaian yudisial, bukti yang diberikan oleh terdakwa telah dikonfirmasi asli dan sah. Jika pihak penggugat tidak memiliki bukti baru untuk ditambahkan, saya menyatakan menolak semua tuntutan dari pihak penggugat dan membatalkan. Hakim Ketua. Pengacara Emi, kamu akhirnya datang. 2 jam setelah pengambilan bukti. Yan King, terima kasih atas kerja keras kalian. Bukankah kamu sudah mati? Berita hanya melaporkan kalau aku hilang.
Kenapa kamu begitu yakin aku sudah mati? Apa jangan-jangan ada orang yang sengaja memberitahumu kalau aku sudah mati? Tidak, aku hanya menebak. Bagaimana kalau kamu coba tebak bersamaku? Apa benda yang ada di tanganku ini? Dan apa yang bisa benda ini berikan padamu? Apapun yang kamu serahkan, itu semua pasti palsu buatanmu. Hakim Ketua, bukti yang kami serahkan ini asli dan sah. Sidang ini sudah bisa diakhiri. Orang ini datang untuk membuat keributan. Kita jangan sampai terpengaruh olehnya. Benar, Hakim. Jangan tertipu olehnya. Cepat umumkan hasilnya. Lalu mengakulah dengan jujur. Kamulah yang membocorkan rahasia keluarga Meng pada keluarga Wang, bekerja sama untuk memalsukan bukti. Jelaskan pada hakim dengan jelas bahwa semua tuduhan terhadap keluarga Meng adalah palsu. Kalau tidak, hahaha. Jadi, bukti baru yang kalian ajukan tentang aku bekerja sama dengan keluarga Wang itu adalah surat pengakuan yang aku tanda tangani di bawah paksaan. Yang mulia, semua bukti yang diajukan oleh terdakwa, semuanya aku tanda tangani karena dipaksa oleh seseorang. Jadi semua bukti mereka sama sekali tidak sah. Kamu bilang aku memaksamu, tapi bagaimana aku tahu kalau itu bukan kamu yang menyuruh orang untuk bersandiwara denganmu? Hanya dengan satu rekaman suara, apa yang bisa dibuktikan? Baiklah. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu siapa aktor yang bersandiwara denganku. Bagaimana? Nona Xie, apakah kamu kenal dengan rekan sandiwaraku ini? Aku tidak kenal dia. Dia sudah mengakui semuanya pada polisi. Semua rencana kalian. Kamu menghasut pembunuhan dan memalsukan kecelakaan mobil. Berniat melakukan penipuan harta benda. Saksi dan barang buktinya lengkap. Apa kamu masih tidak mau mengaku? Memalsukan kecelakaan mobil, penipuan uang. Apa maksudnya ini? Aku tidak tahu dia berbohong. Xienan, atas dugaan menjadi dalang pembunuhan, Biro Kepolisian Kota telah memutuskan, kami secara resmi akan melakukan penangkapan terhadap Anda. Aku tidak melakukannya. Aze, tolong selamatkan aku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Ini pasti perbuatan Jiang Yingchen. Dia yang menjebakku. Terakhir kali, dia bahkan menyuruh orang untuk melukaiku. Dia juga menjebakmu sampai masuk penjara. Pak Polisi, apa Anda tidak salah tangkap? Aze, kalau aku dibawa pergi, bagaimana dengan Xiao Bao? Xiao Bao masih kecil sekali. Dia tidak bisa hidup tanpa ibunya. Pak Polisi, tidak mungkin dia pelakunya. Pasti Jiang Yichen yang menyuruh pria ini untuk menjebak Xiao Nan. Mereka itu satu komplotan. Dialah yang menyuap pria ini. Kalian mau menangkap Xie Nan. Kalian jangan sampai tertipu oleh mereka. Wanita ini dari dulu memang tidak punya niat baik. Pak Polisi, seharusnya kalian menangkap dia. Jangan biarkan dia keluar dan mencelakai orang lain. Kau begitu membelanya. Itu hanya karena dia sudah memberimu seorang cucu kesayangan, kan? Tapi, akan kuberitahu kau, Xiao Bao yang kau anggap seperti hartamu yang paling berharga itu, sama sekali bukan anak kandung Meng Zhu, melainkan anak Xie Nan dengan Wang Hu. Apa katamu? Bohong, kamu menjebakku. Dasar mertua brengsek. Xiao Bao adalah anak kandungku dan Meng Ze. Xiao Bao dan Aze sangat mirip. Itu semua karenamu, wali kelas ini. Meng Ze sudah lama membawa Xienan dan Xiao Bao pulang. Bahkan membuatku susah payah merancang kecelakaan mobil. Agar Xienan menyelamatkan Meng Ze. Dengan begitu bisa membangkitkan rasa bersalah Meng Ze. Kecelakaan waktu itu adalah hasil rencanamu dengannya. Tujuannya adalah agar aku membawamu kembali. Xiao Bao sama sekali bukan anakku. Dia hanyalah alatmu untuk menipuku demi harta keluarga Ning. Benarkah? Bukan begitu, Aze. Xiao Bao adalah anak kandungmu. Dia ingin mengadu domba hubungan kita. Jangan percaya padanya. Kurasa sekarang tidak ada lagi yang lebih meyakinkan daripada laporan biologis ini. Dasar wanita murahan, beraninya kamu membawa anak haram untuk menipu kami. Beraninya kamu, keluarga Meng kita sudah kamu tipu habis-habisan. Bukan begitu. Xiao Bao adalah anak keluarga Meng. Laporan ini palsu. Laporan ini dipalsukan. Ini semua ulah Jiang Yingchen untuk menjebakku.
Jiang Jinglun, aku melakukan semua ini demi kamu. Demi kebaikanku, kamu membawa anak haram ke keluarga Meng untuk menipuku dan menindas kepala pabrik. Kalau bukan karenamu, apa aku akan bertengkar dengannya sampai seperti ini? Apa ini semua demi kebaikanku? Semua yang dilakukan wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Proses sesuai hukum. Meng Ze, kamu tidak boleh begini padaku. Aku sangat mencintaimu. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku di saat seperti ini? Huang He. Dasar pengecut, kamu berani-beraninya mengkhianatiku. Kalau bukan karena kamu, Jiang Yingzheng, mati sana, mati sana. Jiang Yingzheng, kamu tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Yingzheng, kamu tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu jangan khawatir, aku tidak serapuh itu. Aku hanya dimaki beberapa kata saja. Hakim Ketua. Ini adalah bukti Xienan menghasut Wang Hu untuk menculik dan menyandera saya. Inilah keseluruhan prosesnya. Ini bisa diverifikasi. Materi yang diberikan oleh terdakwa semuanya tidak sah. Hadirin dimohon berdiri. Setelah diperiksa oleh majelis hakim, telah ditemukan fakta bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah menetapkan fakta dengan jelas. Penerapan hukumnya sudah tepat, prosedurnya sah secara hukum. Alasan banding yang diajukan pemohon tidak dapat diterima. Bukti baru yang diajukan tidak cukup untuk membatalkan putusan semula, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dengan ini memutuskan, menolak permohonan banding, dan menguatkan putusan semula. Nah, Aku benar-benar sudah hilaf. Aku yang teledor. Aku tidak menyangka telah melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Meng Ze, aku bukan malaikat. Aku tidak bisa memaafkanmu. Urus saja dirimu sendiri. Xiao Chen, maafkan aku. Dulu itu semua salahku. Akulah wanita tua yang bodoh ini, tidak mengerti kebaikanmu. Xiao Chen, lampiaskan saja semuanya padaku. Bisakah kamu melepaskan Aze? Dia masih sangat muda, tidak bisa dipenjara begitu saja. Nasib Meng Ze hari ini, semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Kamu sebagai ibunya, jika kamu bisa menghentikannya lebih awal, banyak hal mungkin tidak akan pernah terjadi. Anakku. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah menantu dari keluarga Meng, orang terkaya di kota Yun. Presiden Direktur Grup Meng, Meng Ze adalah suamiku. Putraku adalah satu-satunya pewaris grup Meng. Kalau Meng Ze tahu, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Jangan berteriak lagi. Ya Tuhan, dia berteriak seperti ini setiap hari. Kapan ini akan berakhir? Dia divonis hukuman mati, dieksekusi di hari yang sama dengan yang bernama Wang Fu. Kalian salah tangkap orang. Kasus yang salah, ini adalah kasus yang direkayasa. Aku difitnah. Aku difitnah. Apa, jelek ya? Bukan. Justru terlalu bagus. Xiao Zhang. Kamu tahu sudah berapa lama aku menantikan momen ini? Akhirnya kecantikanku berguna juga. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Anakku. Nak, ibu harus bagaimana tanpamu? Lepaskan anakku. Ah. 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 Sayang, hari ini kita menikah. Aku gugup sekali. Tuan Gu muda kita yang berpengalaman luas juga bisa gugup ya.
Ada apa? Apa itu? Begitu menarik perhatianmu. Bukan apa-apa, hanya sesuatu yang tidak penting. Mulai sekarang dan seterusnya, hanya kamu yang bisa menarik perhatianku.